Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat Gereja Kristen Jawa Magelang, Jemaat Klasis Magelang, serta pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan yang Maha Kasih menyertai kita sekalian. Perkenankan saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Pepantan Kalinegoro menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur Natal telah kita lampaui 2 hari yang lalu. Untuk itu kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dengan harapan keceriaan dan kepedulian Natal tetap ada meskipun di tengah situasi pandemi. Natal 2020 ini memang terasa berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Ini dikarenakan deraan pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup, cara berinteraksi, beribadah, bersekutu, bahkan menggoyahkan sendi-sendi ekonomi kita. Di tengah kondisi ini, kadangkala kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Dan Natal 2020 ini telah menjawab, sesungguhnya Immanuel, Allah ada di tengah-tengah kita. Dengan demikian kita percaya, lewat Natal 2020 ini, kita harus tetap optimis, beriman dan bijak dalam apapun, termasuk dalam berinteraksi dan beribadah. GKJ memang harus memiliki prinsip keseimbangan dan prinsip pembaharuan terus-menerus agar kita berinteraksi dengan konteks kehidupan. Di akhir kata, kami mendorong kepada kita semua untuk secara proaktif dan kreatif mengembangkan beragam terobosan untuk menyaksikan kehadiran dan penyertaan Tuhan kepada dunia sesuai dengan perjumpaan Tuhan dengan gereja dan diri kita masing-masing. Hal ini yang harus juga perlu diperhatikan oleh gereja-gereja adalah di dalam kondisi COVID-19 yang masih terjadi, sehingga gereja perlu bersungguh-sungguh mengupayakan keselamatan warga gereja, sehingga rencana perayaan-perayaan Natal harus memperhatikan kondisi pandemi. Demikian pesan pastoral kami. Besar harapan badai corona segera berlalu, diganti dengan damai sejahtera dalam tatanan baru. Jangan lupa 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kiranya damai Natal 2020 menghadirkan damai dalam badai corona. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, serta para pendengar Radio Magelang FM. Kita akan memulai ibadah pada saat ini, dan marilah kita mengambil waktu hening. Waktu hening selesai.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semua tercipta. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi, selikur podo sepisan lan kalih, para titah sadaya samya ngrepekno. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita akan menerima votum salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bersama-sama kita akan menerima salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dosa, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria menaikkan lagu PKJ 68 bait pertama dan 2,
oh Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Karena itu, mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa, jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ini kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami. Karenanya kami datang padamu, memohon ampunan dari-Mu.
karena hanya Engkaulah Tuhan Allah kami yang mampu menyucikan dan mengkuduskan kami. Dan padamu kami mohon, sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 39. Pelengkap Kidung Jemaat 39 bait pertama dan ketiga. Jikalau tidak menebusku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Terambil dari Sakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menaikkan kidung dari pelengkap Kidung Jemaat 75, bait pertama dan kedua. Tuhanku, biarlah kini hamba-Mu pergi. Tuhanku, biarlah
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari bersama kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu, saat ini jiwa dan hati kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang menyegarkan dan menguatkan kami. Dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi dan berkati, perlengkapi dengan hikmat-Mu untuk hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Johan Budiman dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bacaan firman Tuhan saat ini tertulis di dalam Injil Lukas 2 ayat 15 sampai yang ke-21. Injil Lukas 2 ayat 15 sampai yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat GKJ seklasis Magelang dan juga para pendengar Magelang FM, di dalam konteks bahasa Jawa ada yang namanya tembung sarojo, yaitu dua kata atau tembung yang dijadikan satu untuk menyangatkan arti supaya artinya banget. Kalau bahasa gaulnya ditulis bingit. Nah, contohnya ada kata andap asor. Andap itu rendah, asor itu rendah. Andap asor artinya rendah hati. Ayem tentrem, loro lopo. Itu yang namanya tembung sarojo. Begitu juga tema saat ini
sukaria menyambut Sang Penebus. Sukaria itu adalah sama suka dan ria. Kalau berdasarkan tema saja, ini belum masuk teks firman. Sukaria menyambut Sang Penebus supaya suka banget, supaya ria banget karena menyambut Sang Penebus. Nah, kalau bicara penebus berkaitan dengan kata ditebus. Kalau orang ditebus itu kaitannya dengan pegadaian. Jadi ada istilah memecahkan masalah tanpa masalah. Nah, orang kalau sudah ditebus barangnya kan senang. Apalagi bicara masalah keselamatan. Itu baru teks dari tema. Tentu bukan hanya itu, karena kita sudah disediakan teksnya dari Alkitab, Lukas 2 ayat 15 sampai 21. Kenapa? Kita bersukaria, suka banget, ria banget karena menyambut Sang Penebus. Nah, dari teks itu yang cukup menarik, berita itu adalah berita dari para gembala. Jadi pertama kali yang diberitakan tentang kelahiran itu kepada para gembala. Nah, ini cukup menggelitik. Kalau di dalam ensiklopedia Alkitab, gembala ini adalah orang-orang yang tidak direken, orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan pada saat itu gembala tidak sah kalau memberi kesaksian di pengadilan. Jadi gembala ini bukan siapa-siapa, tetapi justru Tuhan pakai. Karena saya lihat justru gembala inilah orang-orang yang tulus tanpa ada kepentingan-kepentingan. Maka ketika dia diberitahu bahwa ada seorang yang menjadi juru selamat, anak Allah yang datang ke kandang, mereka tulus datang. Mereka sukacita betul. Inilah sukacita yang tulus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau yang tilik bayi, ini kan tilik bayi Bapak Ibu, yang datang itu ibu-ibu, ceritanya beda. Bukan hanya bayinya yang diceritakan, bawa oleh-olehnya apa. Lalu mungkin kadang-kadang pertama yang dibawa adalah selfie-nya kan gitu, di depan kandang, cekrek, yang diceritakan, lihat loh, selfie saya bagus kan gitu. Nah, tetapi ini adalah gembala, orang yang tidak punya kepentingan, orang yang tulus, ingin menunjukkan sukacita di mana Sang Penebus itu datang. Sehingga sukacita akan menjadi benar-benar sukacita, menjadi Desember yang ceria, bukan Desember yang kelabu. Banyak orang tidak bersukacita menerima penebus karena dia mengedepankan kepentingannya sendiri. Mungkin putus pacar di bulan Desember, mungkin diputus hubungan kerja pada saat malam Natal, atau kadang-kadang rugi jadi seksi konsumsi. Itu bukan itu. Tapi sukacita yang tulus adalah sukacita menyambut kedatangan Sang Penebus. Ini yang pertama, Saudara. Lalu yang kedua, pada ayat 20 dikatakan bahwa ternyata apa yang diberitakan malaikat sama persis dengan kenyataan yang ada. Akan saya bacakan ayat 20. Ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jelas, itu berita yang benar, bukan hoak, bukan hoax. Benar-benar itu berita yang otentik, bukan buatan. Tetapi kenyataan banyak sukacita Natal itu menjadi sukacita yang hanya formalitas. Sukacita menjadi sesuatu yang sudah dipolitisir. Bapak Ibu, saya jadi pendeta baru pertama kali mendapatkan surat ucapan Natal sebelum model WA.
itu 1 kali dari pejabat. Karena pejabat itu mau naik lagi untuk yang kedua kali. Tetapi setelah itu ya tidak ada. Nah, jadi banyak berita-berita sukacita. Natal itu hanya sebagai alat saja untuk menunjukkan sukacita dirinya, untuk kepentingan dirinya. Tetapi hari ini saudara seperti gembala yang benar-benar melihat bahwa apa yang dikatakan malaikat itu adalah kabar sukacita yang sesungguhnya bisa mengalahkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, termasuk persoalan corona, pandemi yang sampai hari ini membuat kita tidak bisa apa-apa. Tapi hari ini Sang Penebus membebaskan kita dari cara pandang kita bersedih, cara pandang kita tersiksa, cara pandang kita terpenjara karena mungkin dari sudut perekonomian. Tapi hari ini secara iman Sang Penebus sudah memberikan sukacita yang lebih besar. Dan itu bukan berita bohong. Itulah sukacita. Lalu yang terakhir dikatakan di ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, ternyata ini adalah program surgawi. Nama Yesus, kelahiran itu bukan program dunia yang sementara. Maka Yesus itu nama yang abadi. Mungkin pernah dulu ada yang namanya Bapak Pembangunan, tetapi ketika eranya berganti sudah lupa orang. Ketika manusia bicara sukacita, itu hanya rencana manusia. Mungkin Natal sudah hilang. Mungkin Natal tergilas oleh penjajahan. Mungkin Natal tergilas oleh gereja yang kadang-kadang mengecewakan. Tetapi karena ini adalah rencana Allah, rencana penebusan, rencana dunia yang memang direncanakan dari Allah, maka Natal tetap dirasakan. Natal tetap menjadi berita sukacita. Itulah saudara, berita sukacita karena kita menyambut Sang Penebus yang direncanakan oleh Allah. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, serta para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menundukkan kepala, menengadahkan hati ke dalam kerajaan surga yang maha kudus, menaikkan puja, puji syukur atas tuntunan, anugerah, berkat yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini gereja-gereja masih banyak yang mengadakan peribadatan secara online, belum bisa bertatap muka di dalam persekutuan gereja kami masing-masing. Karena bertambahnya orang yang terkena virus corona. Tetapi kiranya dengan peribadatan online ini bukan hanya suatu rutinitas saja, tetapi sungguh menjamah hidup dan hati kami. Tuhan yang hadir dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Walaupun di tengah pandemi yang belum surut, tetapi iman kami semakin bertumbuh dan berkembang. Kami memohon pertolongan kuasa kasih Kristus senantiasa menaungi keluarga dan kehidupan gereja kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyafaat kasih, di mana kami akan mengadakan persidangan klasis secara khusus yang kami kasihi, kami cintai di Klasis Magelang. Ada berbagai pergumulan, ada berbagai percakapan, ada berbagai tantangan di dalam kami mengadakan persidangan klasis saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang Maha Kasih itu pasti akan menolong, pasti akan menuntun, pasti akan menunjukkan, sehingga persidangan itu bisa dilaksanakan secara tatap muka
dengan memenuhi protokol kesehatan yang ada. Kami juga menyerahkan setiap gereja yang menjadi utusan utama atau bahkan pengganti, tamu dari klasis maupun dari sinode, Tuhan juga menolong. Sehingga kami semua di dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, ketika kami mengikuti persidangan, tidak ada suatu sakit penyakit yang kami bawa, atau bahkan kami mendapatkan penyakit itu. Tolonglah ya Tuhan Yesus, persidangan ini bisa segera dilaksanakan dan kami bisa mendapatkan akta persidangan untuk program-program ke depan di klasis kami, klasis Magelang yang kami cintai. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami saat ini diprogramkan oleh pemerintah bangsa Indonesia akan mendapatkan vaksinasi. Ada berbagai juga pergumulan, ada berbagai tantangan, ada berbagai suara yang seakan-akan tidak mendukung adanya vaksinasi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa pemerintah bangsa kami Indonesia sudah mempergumulkan, sudah mempertimbangkan, sudah mendiskusikan setiap vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Semua itu tentu untuk kebaikan, kesehatan bagi masyarakat yang akan menerimanya. Berikanlah kami hati yang rendah, di mana kami bisa menerima vaksinasi ini. Tolonglah ya Tuhan, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah masyarakat di Indonesia saat ini. Demikian ya Tuhan, doa syukur dan syafaat kami yang kami pinta pagi hari ini. Tentu doa yang kami sampaikan, kami ucapkan ini jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menyempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai bagian dari sukaria menyambut Sang Penebus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan KPJ 183 bait pertama dan 3. Saosno badanmu. Winongko
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan naikkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sang penebus yang membawa hati kami penuh dengan sukaria, kami mengucap syukur karena pada kesempatan kali ini Engkau izinkan kami membawa persembahan. Kiranya persembahan yang terkumpul ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang akan menyucikan, Engkau yang akan menguduskannya, sehingga bermanfaat untuk setiap pelayanan-pelayanan gerejawi di tempat kami masing-masing. Ya Bapa yang penuh dengan kemurahan, kami mengucap syukur pula bahwasanya pada saat ini Engkau izinkan kami bersama melaksanakan ibadah pada saat ini. Banyak hal yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, namun kami menyadari bahwasanya kami belum bisa banyak melakukan hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, ampunkanlah kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Magelang FM yang berbahagia, bersama-sama kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Oleh karena itu kami undang jemaat untuk berdiri. Janji Allah telah genap, Sang Penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi angka 396 pada setunggal lan 3 siang dalasan ratri. Eyang Gagong, Eyang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Hiduplah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.